8 tuntutan guru honorer soal P3K disuarakan BKH PGRI Wakil Rakyat mendukung. Ya. Ini Kamis 8 Desember 2022 pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Dilansir oleh cpnn.com Jakarta, Pengurus Badan Khusus Honorer atau BKH PGRI Provinsi Riau mengajukan 8 tuntutan terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering kita sebut dengan P3K. Tuntutan tersebut disampaikan BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi 5 DPRD Riau pada Rabu tanggal 7 Desember. Di depan Ketua Komisi 5 Robin Huta Galung, Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Riau, BKH PGRI menyampaikan aspirasi seluruh honorer di Riau. Ya. Ketua BKH PGRI Eko Wibowo saat mengatakan seharusnya Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Riau hadir dalam audiensi tersebut. Tetapi karena tugas luar, sehingga audiensi dijadwal ulang. Nah, insya Allah Senin 12 Desember audiensinya, ujarnya. Adapun tuntutan guru untuk guru honorer Provinsi Riau, yang pertama adalah memprioritaskan pengangkatan ASN P3K 2023 bagi guru honorer yang tidak bisa resume ya. Pendaftaran di SSC ASN 2022 penyebabnya antara lain salah upload ijazah, tidak linear, dan tidak formasi sekolah induk, tidak ada formasi di sekolah induk ini maksudnya ya. Yang kedua adalah memprioritaskan guru wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan. Ini untuk Kabupaten Meranti dan Kabupaten Inhil. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah memprioritaskan guru honorer usia lebih tua dan telah mengabdi 5 sampai dengan 16 tahun. Ini diangkat ASN P3K. Ini. Yang keempat, mengusulkan P3K 2023 kepada Distrik Riau membuka informasi semua mata pelajaran adaptif, normatif, produktif, dan muatan lokal, SMAN, SMKN, dan SLB tentunya. Yang kelima adalah mengusulkan kepada Distrik Riau pengangkatan P3K 2023 tanpa tes, cukup penilaian observasi saja. Yang keenam, mengusulkan guru honorer yang tak linear menjadi P3K 2023 karena di sekolah tidak ada guru honorer sesuai ijazahnya. Yang ketujuh adalah mengusulkan pengangkatan ASN P3K 2023 bagi tenaga kependidikan yang bekerja menyelesaikan data tenaga pendidik di sekolah. Mengusulkan gaji guru honorer dan BOSDA SMAN, SMKN, SLB dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2023 sampai semuanya jelas diangkat ASN P3K. Kami perjuangkan bisa terrealisasi pada Maret 2023, ujar Wakil Ketua PGRI Riau itu. Kemudian dia menambahkan, Pemprov Riau sudah mengusulkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Azwar Anas soal perekrutan guru honorer dan tendik dalam seleksi P3K 2023. Kemudian, dia berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat P3K tahun 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer. Pemerintah harus ingat bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bertahun-tahun mengabdikan diri demi mencerdaskan anak bangsa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah, semua fraksi di Komisi 5 DPRD Riau mendukung penuh tuntutan aspirasi guru honorer diangkat P3K tahun 2023, kata tokoh muda pendidikan Riau ini. Sebelumnya, pada peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional atau HGN, Menteri Nadiem Makarim mengungkapkan ada 3 kebijakan yang diambil pemerintah dalam perekrutan P3K tahun 2023. Yang pertama yaitu, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, ini bagus teman-teman semua. Jadi dari data Kemendikbudristek di mana kebutuhan seluruh Indonesia ini sudah dipegang, maka ketika nanti pada kenyataannya Pemda tidak mengajukan usulan formasi, maka pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut karena datanya sudah ada. Oke. Yang kedua adalah Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain
bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Yang ketiga adalah anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Kemudian itu kebijakan yang akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer. Kebijakan itu sudah disetujui Presiden Jokowi, tegas Nadiem Makarim. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang tentunya termasuk dalam P1 tanpa formasi, ini merupakan 3 keputusan final yang membuat teman-teman semua tenang dan lega. Jadi walaupun nanti permasalahannya ada di Pemda lagi, ketika Pemda tidak mengajukan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka nanti pusat yang akan bertindak, yaitu melengkapi sesuai dengan data yang sudah ada, ya, data kebutuhan yang sudah ada. Jadi dari data yang sudah diedarkan sejumlah 600.000 sekian kebutuhan guru tahun 2023, mudah-mudahan salah satunya bisa menuntaskan guru P1 yang tidak terakomodir karena tidak ada formasi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya